Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, namanya kenalkan pada perlu saya kenalkan, nama saya Sikap, ini bisa cukup panggil saya Mas Adin gitu aja. Mas Adin. Yeah. Ini nervous sekali saya. Ya, Okay. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Syukur alhamdulillah saya bisa berada di tempat ini, berada di tengah-tengah orang-orang yang saleh, bersama juga dengan orang pembimbing kami, pembimbing kita, mursyid kita, Bapak Haji Ahmad Zahra. Suatu kehormatan bagi saya dan suatu kebahagiaan bagi saya berdiri di sini, berada di tengah-tengah panjenengan semua. Ini suatu hal anugerah yang luar biasa bagi saya. Perlu saya ceritakan, dan ini sebagai bentuk testimoni dan terima kasih saya kepada panjenengan, khususipun pada semua jamaah saudara-saudara saya khususnya, bahwa saya kenal dengan beliau ini sejak saya awal-awal di Al-Akbar. Kemudian waktu itu saya mengalami sedikit masalah spiritual, kemudian saya bertemu dengan beliau sampai waktu itu jenengan ajak saya ke pengajian itu. Kemudian cuman hati saya belum tergerak ke sini. Beliau menyarankan untuk datang ke sini, tapi saya belum tergerak ke sini sampai suatu saat ada suatu kondisi tertentu sehingga saya alhamdulillah dapat bertemu beliau dan panjenengan semua di sini. Waktu itu saya ikut masuk ke sini, itu saya mengalami hal yang luar biasa. Tidak seperti halnya saya ikut pengajian yang lain. Saya masuk di masjid ini, ikut sholat dan ikut zikir, saya seperti di ru'yah. Saya seperti di ru'yah. Luar biasa. Saya bahkan kalau boleh saya cerita, saya seperti, mohon maaf bahasa saya seperti nggak mancing lemah gitu ya. Saya seperti kondisi saya nggak tahu, nggak bisa menceritakan, tapi itu terjadi tidak sekali pertemuan, sampai beberapa kali pertemuan saya merasakan hal yang demikian. Dan kemudian saya mengikuti saran dari panjenengan untuk mengamalkan Hadsul Husna. Alhamdulillah saya bisa makan, dan yang saya rasakan yang pertama itu saya merasakan satu ketenangan, dan tidak seperti saya berguru kepada Pak Yai yang lain. Saya merasakan ketenangan yang luar biasa, dan di situ saya bisa, insya Allah bisa merasakan bagaimana zikir yang sebenarnya. Sampai suatu saat saya istilahnya saya memenuhi masalah saya sendiri. Saya terjepit di suatu deadline di permasalahan saya itu harus membayar sekian untuk kewajiban saya. Saya juga bingung pada waktu itu karena saya masih terpuruk. Saya alhamdulillah mengamalkan Asmaul Husna ini pada waktu malam hari. Beberapa hari saya sujud, saya berzikir dan mohon, ya Allah, saya masalah seperti ini saya harus membayar sekian, tapi sampai hari ini saya belum dapat apa-apa, belum pegang apa-apa. Sampai alhamdulillah besoknya saya di kerjaan saya itu mendapat rezeki yang alhamdulillah besar, dan jumlahnya itu pas seperti kewajiban saya, pas jumlahnya, pas bahkan ada lebih. Saya juga kebingungan, ya Allah, seperti ini saya punya kewajiban seperti ini sejumlah, mohon maaf saya nggak bisa sebutkan sebenarnya, tapi dengan berkah bantuan doa dari beliau dan bimbingan dari beliau, saya mengamalkan Asmaul Husna ini. Kemudian besoknya itu dapat kerjaan yang semula biasanya itu hasilnya 1, tapi kali ini kerjaan saya menghasilkan 10. Itu tidak seperti yang saya sangka-sangka, dan akhirnya besoknya masalah saya alhamdulillah dapat terselesaikan.
Itu dari satu sisi ekonomi. Dari satu sisi spiritual saya, mohon maaf, saya sebagai pemula ini, saya di sini masih sekitar 1 tahun ya. Itu memang saya banyak mengalami hal yang menurut saya luar biasa. Saya kalau boleh cerita ini, pada waktu mengamalkan Asmaul Husna ini, kadang-kadang saya tertidur, sering tertidur. Saya nggak tahu kenapa kok tertidur, apa sakit enaknya atau gimana, saya nggak tahu, tertidur saya. Dan di situ ada banyak mengalami ekstase menurut saya. Ekstase sulit saya ceritakan, tapi diantaranya itu begini. Ada saya melihat makhluk yang mungkin itu jin, mungkin jin ya, yang tidak seperti manusia tapi berbentuk manusia, nggak utuh seperti itu, sering seperti itu. Dan mudahnya itu dapat saya usir. Kemudian sampai suatu masa juga di keluarga dekat saya yang, mohon maaf, sakaratul maut. Di situ saya juga sudah melepas doa-doa saya yang lama. Kemudian saya hanya ingat doa saya yang satu yang di sini, Asmaul Husna. Kemudian saya bacakan kepada keluarga saya yang kebetulan waktu itu, boleh saya sebut sesuatu sih kondisinya nih, boleh nih. Perutnya besar. Saya hanya berkeyakinan, ya Allah, saya baca Asmaul Husna inilah ilmu yang saya dapat dari mursyid saya. Bismillah saya amalkan, harapan saya bisa meringankan kepada orang yang saya bacakan. Hanya itu yang saya bacakan terus menerus. Akhirnya, mohon maaf, setelah saya bacakan, saya sentuhkan ke bagian perut beliau, saya merasakan itu mengempes, mengecil begitu. Kemudian saya melihat beban beliau, menurut saya beban beliau berkurang. Dan gak lama kemudian beliau wafat. Itu saya agak takut juga, namanya juga pemula Pak, masih kelas 0 kecil ini saya, itu saya takut loh, jangan-jangan gara-gara saya ini. Tapi itu yang saya bersyukur sekali waktu itu. Mungkin salah satu dari usaha saudara saya itu, dan saya ada di situ, dan alhamdulillah dijabah dan diringankan beban keluarga saya itu, sehingga beliau pun sebelum wafat beliau pun sholat, walaupun dalam keadaan tidak sadar, tapi sholat sebisanya, dan kemudian wafat. Itu secara spiritual. Dan kemudian satu lagi, agak malu saya di rumah saya, karena saya nggak bisa cerita event saya waktu itu apa, tapi ada banyak hal goib di rumah saya, banyak sekali. Dan saya merasakan seperti kalau orang bilang Jawa, serpet-serpet gitu Pak. Dan sekali lagi, saya sudah meninggalkan doa saya yang lama. Saya hanya berkeyakinan doa saya yang ini, Asmaul Husna ini, saya yakin saya mantapkan. Ketika saya bacakan ini, pada waktu itu insya Allah seperti ada yang lari dari rumah saya, ada yang lari. Entah itu siapa, saya nggak tahu, seperti ada bayangan yang lari. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit Pak. Ada pun yang lain-lain saya rasa perlu persiapan lagi untuk menceritakan, tapi ini perlu saya ceritakan kepada panjenengan semua sebagai bentuk syukur saya kepada Allah, saya dapat bertemu dengan panjenengan semua, khususnya kepada mursyid saya, mursyid kita, sebagai salah satu bentuk terima kasih saya. Dulu saya seperti itu, sekali seperti ini. Mudah-mudahan kalau kemarin beliau bilang saya tambah ganteng, hari ini semoga saya lebih ganteng lagi. Pangapunten, matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.